Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai permasalahan konflik yang terjadi di masyarakat, yakni terjadi kenaikan harga bahan pokok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mersiliano Serpaivresio dari absen 19. Saya Adelsaki Darmawan, absen 1. Halo, aku Naura Aisyah, absen 28. Hai semua, aku Dava Ganiaptir Prawita, absen 11. Hai, aku Sabita Alvarosa, absen 32. Yang pertama ada penjelasan konflik. Konflik akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok sangat berdampak pada lingkungan masyarakat, terutama berdampak pada keluarga dengan golongan berpenghasilan rendah. Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kelonjakan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga banyak yang harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah namun kurang bergizi. Di sisi lain, pedagang kecil di pasar tradisional juga terdampak karena penurunan jual beli, sementara mereka harus menanggung biaya operasional yang sangat tinggi. Situasi ini menciptakan ketegangan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan risiko meningkatkan angka kemiskinan, ketidakstabilan usaha, dan masalah kesehatan akibat penurunan kualitas konsumsi rumah tangga. Penyebab konflik. Penyebab konflik disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Inflasi. Kenaikan harga pangan berkontribusi langsung pada inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran. Jika pasokan bahan pangan terganggu, misalnya seperti karena gagal panen, sementara permintaan tetap meningkat, harga akan naik. Fluktuasi nilai tukar. Negara yang mengimpor bahan pangan terpengaruh oleh melemahnya mata uang lokal yang meningkatkan harga impor. Yang kedua, ada faktor produksi dan distribusi. Gagal panen yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, atau serangan hama yang bisa menyebabkan penurunan hasil panen. Biaya produksi meningkat. Kenaikan harga pupuk, bahan bakar, dan juga tenaga kerja dapat meningkatkan harga pangan. Masalah distribusi. Infrastruktur yang buruk atau gangguan distribusi seperti pemogokan dan konflik wilayah memperlambat pasokan dan juga menaikkan harga. Faktor yang ketiga, yaitu faktor sosial dan politik. Spekulasi dan penimbunan. Distributor atau pedagang besar kadang menimbun barang untuk menciptakan suatu kelangkaan buatan demi menaikkan harga. Kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Subsidi yang dicabut, pajak tinggi, atau pembatasan impor bisa menyebabkan harga naik tajam. Konflik dan instabilitas politik, seperti perang, kerusuhan, atau ketegangan politik bisa mempengaruhi distribusi pangan dan juga menyebabkan suatu kelangkaan. Untuk faktor yang terakhir yaitu faktor global. Krisis pangan global, seperti perubahan iklim, pandemi, atau perang di negara produsen utama dapat mengganggu rantai pasok dunia. Harga komoditas dunia. Fluktuasi harga komoditas seperti gandum, beras, atau jagung di pasar global dapat mempengaruhi harga lokal. Dampak konflik. Yang pertama, ketidakstabilan sosial seperti protes, demonstrasi, hingga kerusuhan bisa terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Kelas bawah lebih terdampak karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli bahan pangan. Yang ketiga, ancaman ketahanan pangan. Kenaikan harga dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi masyarakat miskin dan juga makin memperparah masalah gizi. Selanjutnya yakni saran yang ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok. Untuk pemerintah, yang pertama, intervensi pasar, yakni menstabilkan harga dengan operasi pasar, misalnya menyediakan bahan pokok dengan harga subsidi. Yang kedua,
penguatan cadangan pangan, yakni memastikan stok bahan pokok cukup untuk menghindari kelangkaan yang memicu kenaikan harga. Yang ketiga, kebijakan pajak dan subsidi, yakni mengurangi pajak impor bahan baku atau memberikan subsidi kepada produsen agar harga tetap terjangkau. Yang keempat, pengawasan distribusi, yakni mencegah penimbunan barang oleh spekulan yang bisa menyebabkan lonjakan harga. Dan yang kelima, mendukung produksi lokal, yakni memberikan insentif kepada petani dan produsen lokal untuk meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan impor. Untuk masyarakat, yang pertama, belanja cerdas, yakni membandingkan harga sebelum membeli dan memilih alternatif yang lebih murah atau substitusi bahan pokok. Yang kedua, mengurangi pemborosan, yakni mengelola stok bahan makanan dengan lebih baik agar tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan pangan mandiri, yakni menanam bahan makanan sendiri seperti sayuran atau rempah-rempah di rumah. Yang keempat, bergabung dengan koperasi atau komunitas belanja, yakni membeli secara kolektif untuk mendapatkan harga lebih murah. Yang kelima, mendukung produk lokal, yakni mengurangi ketergantungan pada produk impor yang harganya lebih fluktuatif. Kenaikan harga bahan pokok termasuk dalam konflik sosial tingkat sedang. Konflik ini berdampak luas pada masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, dan dapat memicu ketegangan sosial seperti protes atau kritik terhadap pemerintah. Meskipun berpotensi menimbulkan keresahan, konflik ini masih bisa diatasi melalui kebijakan ekonomi, bantuan sosial, atau intervensi pemerintah sebelum berkembang menjadi lebih serius. Di sini kami mewawancarai salah satu ibu kantin di SMA N 1 Kota Malang sebagai perwakilan masyarakat yang terdampak dari adanya kenaikan harga bahan pokok. Berikut hasil dari dokumentasi wawancara serta uraian pertanyaan yang kami berikan. Narasumber menyatakan bahwa beberapa kebutuhan pokok seperti cabai, minyak, gas, dan beras sering mengalami kenaikan harga. Namun, kenaikan harga cabai cenderung lebih drastis dibandingkan beras dan minyak. Sebagai contoh, harga cabai dapat melonjak dari Rp25.000 menjadi Rp100.000. Sementara kenaikan harga beras dan minyak hanya berkisar beberapa ribu rupiah. Kenaikan ini berdampak besar pada pedagang yang kesulitan menjaga stabilitas penjualan karena menaikkan harga jual dapat mengurangi minat pembeli, sementara tidak menaikkan harga akan mengurangi keuntungan. Masyarakat juga merasakan dampaknya, di mana daya beli menurun drastis. Dengan harga yang sama, mereka yang sebelumnya bisa membeli 1 kg kebutuhan pokok, kini hanya mampu mendapatkan setengah atau seperempat kilogram. Narasumber mengaku mulai merasakan kenaikan harga yang memberatkan sejak 2 hingga 3 tahun terakhir. Narasumber biasanya membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar di toko besar atau agen, karena harga per kilogram lebih murah dibandingkan pembelian eceran, dengan selisih sekitar Rp2.000 per kilogram. Menurutnya, strategi utama menghadapi kenaikan harga adalah dengan menghemat pengeluaran dan membeli dalam jumlah besar jika memungkinkan. Narasumber juga mencatat bahwa masyarakat sekitar cenderung mencari alternatif tempat belanja yang lebih murah atau memilih bahan pengganti yang terjangkau untuk mengurangi beban ekonomi.